Selamat pagi semuanya. Boleh ulang lagi, selamat pagi semuanya. Kita semua bersuka cita bisa kembali beribadah bersama-sama. Baik yang sudah ada offline di sini, boleh tepuk tangan dong yang offline ya. Dan juga yang berada online, bukan berarti roh Tuhan terbatasi hanya semangat ketika kita ketemu. Amin. Mari kita juga berterima kasih pada orang yang mempersiapkan dari Song Ministry, media ya. Mereka harus menempuh jalan untuk memastikan bahwa ini semua bisa terjadi dengan baik. Saya secara pribadi bersyukur karena ini adalah waktu di mana kita bisa sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan saya berharap kita baik yang di offline dan di online, meskipun kita dapat kesempatannya jarang ya, maksudnya istilahnya digilir untuk bisa datang. Saya berarti bukan pembatasan, tapi kita juga mengerti bahwa kita lagi berada di satu keadaan di mana memang tidak menentu. Tetapi saya percaya tidak menentu itu bukan berarti kita tidak bisa punya sukacita dalam Tuhan. Betul semuanya di sini? Ya, jadi kalau kamu yang ada di offline, jangan karena kamu merasa kamu off cam juga, off kamera karena mungkin ada faktor pulsa, sukacita kamu juga berkurang. Boleh semuanya yang offline bilang amin dong ya. Ya, jadi yang online juga merasakan bilang amin, didukung, ngerti ya. Nah, tapi hari ini mari kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk memulai khotbah pada hari ini. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena kami bisa berkumpul pada hari ini Bapak bersama-sama di dalam Engkau. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa menaikkan pujian. Mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang sama dalam hidup kami di mana kami layak puji Bapak. Saat ini kami datang pada Engkau, bantu agar roh Engkau membantu kami untuk bisa kembali disegarkan oleh perkataan Engkau. Biarlah roh Engkau menuntun hamba-Mu, hanya kata-kata Engkau saja yang dikeluarkan. Biarlah setiap firman juga bisa membantu hati kami semua di sini untuk kembali beriman kepada Engkau dan rancangan Engkau. Terima kasih, sertai hamba-Mu dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Kita sangat bersyukur sebagai satu jemaat bahwa kita sama-sama memulai tahun 2022 dengan mempunyai tema higher, betul ya? Dimana kita sudah ketahui, kita ingin memfokuskan tahun ini bersama-sama untuk melihat rancangan Tuhan. Bukankah ini luar biasa, di tengah kita nggak tahu rancangan kita berubah-berubah karena keadaan virus ini, betul ya? Tapi kita lihat bahwa kita sebagai satu jemaat yang percaya sama Tuhan, kita belajar untuk melihat dari Yesaya 55 ayat 8-9 bahwa fokuskan pada rancangan Tuhan. Di mana rancangan Tuhan itu lebih tinggi daripada rancangan kita. Kita bersyukur minggu pertama kita belajar dari Pendeta Budi Hartono dari temanya pasal 55. Bagaimana Tuhan mau kita mengatasi hal-hal yang membuat kita tidak bisa melihat rancangan Tuhan itu lebih baik daripada rancangan kita. Kita melihat bagaimana kita perlu belajar untuk mencukupkan diri kita kepada Tuhan aja. Kita juga perlu fokuskan pada koneksi kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga kita melihat bahwa punya rasa percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Minggu lalu, saudara kita Pak Pendeta Frankie berbagi satu pesan yang sangat bagus. Dia memfokuskan pada bagian kedua daripada pasal buku Yesaya. Pasal 40 sampai dengan 55 ya, sebenarnya sampai 66 pada waktu itu. Yang saya suka adalah saudara kita Frankie mencoba membawakan bahwa Yesaya ini bawa pesan yang dititip sampai dengan mereka di pembuangan. Dan yang menarik adalah ketika mereka di pembuangan, Tuhan mau mereka mempunyai rasa aman, melihat bahwa Tuhan itu lebih besar daripada masalah mereka. Dan juga Tuhan mau mereka berdiri teguh dan sabar karena Tuhan masih punya kuasa dalam keadaan mereka. Lalu yang terakhir adalah Tuhan mau mereka melihat bahwa balik pada Dia. Kenapa? Karena Dia masih mengasihi mereka, terlepas daripada semua kebebalannya. Saya memulai pelajaran hari ini dengan 3 pertanyaan yang saya ingin kita semua renungkan, baik online maupun offline, boleh ya? Pertanyaan pertamanya adalah, apakah hari ini saya sudah meyakinkan diri saya pribadi bahwa memang rancangan Tuhan lebih tinggi dan lebih baik daripada rancangan saya? 2 minggu loh kita udah bicarain hal ini, betul ya? Yakin nggak kita bahwa rancangan itu betul? Yang kedua adalah, apakah saya udah cari tahu? Udah 2 minggu kita diyakinkan firman Tuhan. Pertanyaan apakah saya pribadi udah cari tahu apa sih rancangan Tuhan kepada hidup saya pribadi hari ini?
Lalu yang ketiga, yang saya mau kita sama-sama renungkan, apakah hari ini saya bisa lihat dengan jelas di tengah ketidakjelasan apa rancangan Tuhan untuk hidup saya hari ini, untuk tahun ini. Terutama kita yang sudah buat resolusi ya, betul ya. Kita bisa lihat gak apa rancangan Tuhan dengan jelas. Hari ini saya akan melanjutkan pelajaran, memfokuskan pada bagian kedua daripada kitab Yesaya. Tapi pada dasarnya mulai dari ayat 55 sampai dengan 66. Judul pelajaran kita hari ini adalah His Highway. His Highway. Yang artinya adalah jalannya yang tinggi. Kita akan belajar apa kerja Tuhan yang dia mau bangsa Israel bisa lihat lewat rancangannya. Sekali lagi saya katakan, kita akan belajar apa sih yang Tuhan mau bangsa Israel bisa lihat dari kerjanya melalui rancangannya. Dan juga kita akan melihat untuk kita belajar pribadi bagaimana Tuhan mau bangsa Israel merespons. Itu penting buat kita untuk mengerti juga bagaimana kita merespons. Udah siap semua? Mari kita lihat di Yesaya pasal yang ke-56 ayat yang pertama. Dikatakan, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Saya akan membaca versi Inggrisnya, dikatakan di NIV, this is what the Lord says, maintain justice, do what is right, for my salvation is close at hand, and my righteousness will soon be revealed. Apa yang Tuhan ingin untuk bangsa Israel bisa lihat lewat rancangannya adalah dia katakan, dia ingin membukakan kebenaran. Jadi kerjanya adalah dia ingin membukakan kebenaran itu kepada bangsa Israel lewat rancangannya. Itu yang dikatakan, dia mau reveal. Dia mau kasih unjuk kebenarannya apa. Kebenaran yang Tuhan ingin bukakan kepada bangsa Israel adalah bahwa ketika mereka di pembuangan, dia mau kasih tahu kebenarannya, saya punya rencana untuk menyelamatkan kamu. Saya punya rencana untuk mengembalikan kamu. Itu kebenarannya. Kebenaran yang dia mau bukakan seperti kita dengar dari khotbah Pak Frank minggu lalu, bahwa kenapa Tuhan mau mengembalikan itu? Karena Tuhan mau tunjukin adanya grace. Adanya kasih karunia. Maka itu dia kepingin menyelamatkan bangsa Israel untuk bisa kembali. Kalau kita lanjutin daripada minggu lalu ya. Jadi kebenaran dia mau buka, kebenarannya ini loh. Nah buat bangsa Israel seperti kita tahu adalah di dalam pembuangan ini sulit. Terutama mendengar, maksudnya apa? Kamu ada kebenaran mau menyelamatkan saya kembali. Karena kenapa? Karena mereka berada di pembuangan, itu juga sudah ada warning sebelumnya, betul ya? Udah dikasih tahu kerajaan utara, ketidaktaatan mereka. Dikasih tahu keadaan sekitar secara benar. Nah yang terjadi adalah mereka merasakan bahwa oke, karena kita nggak mengambil peringatan itu, jadi sekarang kita dapat rencana engkau yang nggak enak nih, kita di pembuangan. Saya mau mengajak kita untuk melihat sebenarnya yang Tuhan mau kasih tunjuk kebenarannya adalah, saya kepingin kasih tahu sama kamu bahwa tolong perhatikan ini baik-baik. Karena dengan memperhatikan kebenaran ini, kamu bisa melihat rancangan saya. Ada sebuah quote yang saya suka dikatakan, God reveals certain things to you for a reason. Don't ignore what He shows you. Karena Tuhan membukakan hal tertentu kepada kita semua dengan sebuah tujuan. Jangan abaikan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita sudah belajar dari Pak Pendeta Budi di minggu pertama bahwa dikatakan bahwa Tuhan mau kita melewati masa sulit, Bapak-bapak, Ibu, teman-teman sekalian, dengan satu tujuan. Tujuannya supaya kita lebih baik. Supaya ketika kita melewati itu kita bisa lihat rancangan Tuhan. Nah, yang terjadi adalah pada waktu kita melewati masa sulit, Tuhan mau kita perhatikan apa sih kebenaran yang dia coba tunjukkan. Jadi ketika kita melewati itu ada satu kebenaran yang dia bukakan. Pada waktu itu kita sebenarnya punya pilihan.
Pilihannya adalah mau cari tahu, seperti yang dikatakan ini ya barusan ya. Lihat, oh ternyata kebenarannya itu yang Tuhan bukakan. Atau karena kita merasa Tuhan jahat, sulit, gak ngerti, kita ignore. Ah udahlah, gak sanggup aku melihatnya. Ini yang terjadi ketika kita mengabaikan, ketika kita memilih untuk mengabaikan pesan Tuhan, akhirnya kita gak bisa lihat rancangan Tuhan. Saya ada pertanyaan untuk saudara-saudari kita yang di rumah dan juga di sini. Apakah hari ini kita cukup peka, mau cari tahu apa pesan Tuhan, kebenaran yang coba sampaikan ketika ada satu hal sulit terjadi dalam hidup kita. Kita mau cari tahu nggak? Kalau contoh kita lakukan sesuatu ya, sulit kita tahu. Oke, ini kayaknya Tuhan lagi mau kasih tahu suatu hal tentang kebenaran dari hidup saya. Saya mau nggak cari tahu kebenaran itu? Atau saya memilih, nggak sanggup, tak sanggup lagi penderitaan ini. Akhirnya yang terjadi kita ignore itu. Saudara-saudari, ketika kita memilih untuk melihat pada kebenaran, itu yang membuat kita hari ini bisa lihat rancangan Tuhan dengan jelas. Yang menarik adalah begini, kalau kita lihat ya, apa kebenaran yang Tuhan coba bukakan. Kita lihat di Yesaya 56 ayat yang kedua, ini dia katakan gini. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Kalau kita lihat Tuhan, bukan hanya dia kasih tahu, saya mau reveal itu. Dia bilang ada reveal, saya mau satu lagi mau tunjukin sama kamu. Bahwa akan ada orang yang berbahagia karena mereka melakukan hal ini. Yang sangat luar biasa, di ayat keempatnya, orang-orang itu dikatakanlah orang-orang kebiri. Nah kalau kita baca ini apa ini? Berarti coba dicek yang kebiri mana? Bukan. Maksudnya kebiri itu adalah, dia mencoba katakan di bahasa Inggrisnya dia bilang outcast. Orang-orang buangan. Kalau ada orang-orang buangan yang mau untuk memelihara hari Sabat, tidak menajiskan diri dan menahan dari setiap perbuatan jahat, saya akan panggil orang itu. Ingat pada waktu itu hanya bangsa Israel yang dianggap sebagai bangsa pilihan, betul ya? Sekarang Tuhan mau buka kebenarannya. Siapa lagi orang-orang itu? Orang-orang asing yang bukan bangsa Israel. Itu adalah kebenaran yang luar biasa terbuka untuk kita hari ini. Itu kita harus katakan amin. Bayangkan kalau sampai hari ini Tuhan bilang saya cuma akan pilih bangsa Israel. Tapi lihat baik-baik di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi. Lihat, sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Apa kebenarannya dalam Yesaya 56 ayat 4-8? Bahwa Tuhan membukakan rancangan lebih besar lagi. Dia katakan, saya tahu bangsa ini yang sudah tidak taat, betul ya. Dibuang ke pembuangan, yang utara nggak balik. Jadi tinggal dikit bangsa saya. Yang selatan mereka udah kasih tahu, masih pergi juga. Balik mereka dalam 3 kloter. Tapi Tuhan bilang, enggak. Saya mau tambahkan lagi. Saya mau untuk mereka bisa melihat bahwa saya mengumpulkan orang-orang buangan dan orang-orang asing sebagai tambahannya. Sebagai orang-orang yang saya himpun. Saya nggak tahu ketika saya baca ini, saya bilang, amen, thank you. Saya nggak bilang thank you bangsa Israel nggak taat ya. Tapi saya katakan, thank you Tuhan kamu bukakan rancangan ini. Dan saya mau mengajak kita semua di sini untuk melihat kebenaran itulah yang hari ini kita bisa rasakan. Apa respons yang Tuhan harapkan? Adalah sangat simpel. Be righteous. Udah dibukakan kebenaran Tuhan. Ya hidup dalam kebenaran itu. Hidup dalam kebenaran itu. Ketika Tuhan mau membukakan, yang dia harapkan adalah dia mau kita perhatikan hidup kita. Terutama kita orang-orang yang dipilih dari orang-orang pembuangan. Orang-orang yang bukan bangsa Israel. Orang-orang yang dikatakan ini orang-orang pinggiran. Ya, Tuhan mau mengharapkan untuk kita hidup dalam righteousness. Saya mau tanya hari ini. Apakah hari ini kita masih memperhatikan kebenaran hidup kita berdasarkan rancangan Tuhan? Dalam masa sulit ini pasti gak kita memperhatikan kebenaran dalam rancangan hidup Tuhan? Saya baca ini saya tertusuk ya. Oswald Chambers bilang ini, bukan saya tertusuk ngafin, tapi saya lihat wow ini ada benarnya.
God will never reveal more truth about himself until you have obeyed what you know already. Dia bilang, Tuhan tidak pernah mengungkapkan kebenarannya lebih banyak tentang dirinya sampai kamu mengikuti kebenaran yang kamu sudah ketahui. Wow. Dia bilang, kita tidak bisa melihat rancangan Tuhan kalau kita nggak ikutin apa yang kita udah tahu sekarang ini. Pertanyaannya hari ini saya masih ikutin nggak rancangan yang saya udah tahu dari Tuhan? Di tengah pandemi, di tengah masa sulit, tahu nggak kita sebenarnya ada yang sudah kita ketahui, ikutin. Dengan kita mengikuti itu, Tuhan ngelihat ketaatan kita, dia akan membukakan yang lain. Kita sebagai satu jemaat bersyukur bahwa Tuhan menjaga anak-anak kita di dalam ministry remaja dan juga kampus dan dia masih muda. Boleh tepuk tangan untuk hal itu ya. Ya. Jemaat memastikan dan saya ngelihat kita bersyukur karena melihat remaja. Saya kadang-kadang melihat anak remaja ini mikirnya adalah sanggup nggak mereka, betul ya? Masih muda loh. Tapi saya lihat ketika mereka dibukakan kebenaran, ketika mereka merespons untuk mau taat. Saya teringat sebagai satu orang saudara. Ya, ini salah satu orang saudara yang pertama-tama jadi murid di grade 8. 2 SMP loh. Jangan tanya saya ngapain 2 SMP ya. Jangan habis datang saya, bro kamu 2 SMP ngapain? Enggak ya. Jelas ya. Tapi saya lihat, ternyata saya lihat dia, saya bilang, oh dia mungkin keluarganya membaik. Tapi saya perhatikan betul-betul luar biasa. Ternyata jadi murid di 2 SMP itu nggak mudah. Apalagi dia seorang yang suka olahraga ya. Ada masa-masa saya baru dengar ternyata, oh dia untuk datang hari Minggu aja banyak jam latihan yang teman-temannya nyinyir. Kenapa lu nggak datang latihan? Oh ke gereja, ke gereja ya. Tapi saya lihat ketekunan itu dia ikutin karena dia dibukakan kebenaran. Dan yang luar biasa ini, ketekunan dia sampai hari ini, dia akan lulus nih ya. Saya lihat bagaimana dia ngikutin firman Tuhan, Tuhan bukakan rancangan. Hari ini adiknya ketiga atau anak terakhir daripada itu udah jadi murid waktu masa pandemi. Itu seseorang yang merespons kepada kebenaran dan mau hidupin kebenaran itu. Saya mengajak kita hari ini, mari tapi ikuti hidup kebenaran. Amin. Karena Tuhan mau membukakan itu. Kita akan lanjut yang berikutnya. Kita akan lihat apa kerja Tuhan yang mau Tuhan lihat, bangsa Israel lihat lewat rancangannya dan bagaimana dia mau merespons. Dikatakan gini, beginilah Yesaya 57:15. Beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya. Dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Bahasa Inggris katakan, for this is what the high and exalted one says. He who lives forever, whose name is holy. I live a high and holy place, in a high and holy place. But also with the one who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Saya baca ini saya bilang, wow. Apa yang Tuhan mau coba bangsa Israel lihat? Dia katakan adalah, saya ini hidup di tempat yang maha tinggi. Di tempat kudus. Tetapi saya juga akan hidup bersama-sama dengan orang-orang yang dia bilang hancur hatinya. Yang rendah hatinya. Apa yang Tuhan mau coba lakukan adalah Tuhan mau coba membangunkan, menghidupkan kembali hati orang-orang yang hancur. Dengan rancangan dia. Dia mau revive. Dia mau kembalikan itu. Dia mau mereka melihat bahwa rancangan yang Tuhan berikan lewat Yesaya itu sebenarnya rancangan untuk menghidupkan mereka kembali. Bukan rancangan yang membawa mereka kepada kesulitan. Tuhan mau menunjukkan mereka bahwa karena mereka nggak ikut peringatan rancangan yang pertama, itu yang menyebabkan kematian dalam kehidupan mereka. Yang Tuhan mau katakan, rancangan saya ini saya mau kerja untuk hidupkan kembali hati yang hancur. Hati yang rendah hati itu. Tapi saya bersamaan lihat juga bahwa Tuhan mau mereka punya hati yang hancur ketika melihat itu. Ya, atas dosa-dosa ketidaktaatan mereka dan memimpin mereka. Tuhan mau mereka sadar dan merendahkan hati. Kita begini nih karena kita ikutin rancangan kita nggak ikutin peringatan itu. Pertanyaannya hari itu kita adalah, apakah hari ini kita masih mempunyai hati yang hancur ketika kita lihat dosa-dosa kita? Kita harus jujur.
Kita masih punya hati nggak yang rendah hati kata, yeah, it's my fault. Itu kesalahan saya. Yang kedua adalah kita minggu demi minggu dengan firman Tuhan, apakah kita masih membiarkan hati kita dihancurkan oleh firman? Ya, saya suka ini. Dale Fansfeld Jr. katakan ini, revival awakened in our hearts and increased awareness of the presence of God, a new love for God, a new hatred for sin, and a hunger for His word. Dikatakan kebangkitan akan membangunkan hati kita. Kesadaran akan meningkat, yang meningkat akan kehadiran Tuhan, Kasih yang baru akan Tuhan, ketidaksukaan yang baru terhadap dosa, dan kelaparan akan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang di rumah dan di tempat ibadah ini, saya mau mengajak kita melihat ketika Tuhan membangkitkan kita kembali, yang terjadi seharusnya adalah kita akan makin sadar bahwa ada Tuhan dalam diri kita selama ini. Ketika Tuhan membangkitkan kembali, harusnya buat kita bahwa wow, seperti yang dikhotbahkan, Tuhan itu mengasihi saya, kita punya semangat baru untuk mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan membangkitkan kembali, harusnya kita punya ada satu rasa nggak suka sama dosa itu terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan bangkitkan kembali, rasa lapar kita sama firman itu harusnya bertumbuh. Itu yang Tuhan mau lihat lewat rancangannya kepada kita. Dia mau kita lihat hal itu. Yesaya 58 ayat 11 katakan ini. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Lihat berikutnya. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Tuhan mau katakan ketika dia mau mengembalikan, menghidupkan kembali, Tuhan mau kasih tahu, tapi saya mau kamu juga bangun dan perbaiki. Apa yang kamu hancurkan. Nggak ada yang namanya otomatis, gue ikut rencana Tuhan, semua terjadi kayak magic. Nggak ada. Itu yang Tuhan katakan, dia mau kita sadar bahwa saya mau kamu kembalikan setelah kamu ikuti rancangan saya. Itulah dia katakan, kenapa dia katakan saya akan bersama-sama dengan orang yang hatinya remuk dan rendah hati. Yang Tuhan mau kasih tunjukkan adalah, waktu saya mau kembalikan, lihat dulu nih. Be humble. Be humble. Kenapa? Apa yang udah dilakukan sebelumnya? Be humble. Saya mau jujur, ini pun terjadi sama saya seringkali. Kita seringkali mengeraskan hati ketika kita mau ikuti rancangan Tuhan. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Rancangan kita, betul ya? Kalau kita ada mau nih, kita rasa itu yakin. Kita ada suka kerasin. Kita suka ngarah-ngarahin hati kita nih ya. Oh kayaknya itu yang bener deh. Kita yakin orang kita. Kayaknya begitu deh. Tapi yang terjadi sebenarnya kita tahu ada rancangan Tuhan yang kita gak mau ikut. Dan kita pikir bahwa ketika masa hati kita berpikir, karena itu yang bisa membuat saya bahagia. Kita coba cari jalan untuk meyakinkan diri kita, orang bahwa rancangan itu terbaik. Yang saya temukan juga menarik dalam saya adalah, ketika itu tidak berjalan dengan baik. Ya, mungkin gak gagal deh, kita gak happy betul kan. Kita gak mau rendah hati dan akui, yang saya lakukan ini ternyata mess up ya. Apa yang kita lakukan? Kita mulai nyalahin, ini karena keadaan nih, ini yang gak buat ini terjadi. Ini karena mungkin doa-doa murid Yesus nih. Yang membuat ini gak terjadi, mereka gak suka. Oh ini bukan karena Tuhan, dia mau buat hidup saya susah. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, dan diri saya sendiri, saya katakan, padahal pada waktu itu Tuhan lagi tunjukin bahwa be humble. Rancangan itu gak akan jalan. Ada rancangan saya yang saya mau gantikan. Tapi itu gak akan terjadi. Saya gak akan bekerja kalau saya gak humble. Mari kita melihat kembali rancangan Tuhan dan be humble kepada hidup kita. Karena kita terlalu confident karena begitu banyak hal yang baik terjadi. Sehingga kita pikir rancangan kita rancangan Tuhan. Kita gak melihat lagi pada rancangan Tuhan yang sebenarnya. Saya suka ini. Ya, Charles Spurgeon ini. If we want revival, we must revive our reference for the word of God. Dia bilang jika kita menginginkan kebangkitan kita, kita
harus mengembalikan rasa menghargai terhadap firman Tuhan. Saudara-saudari, hari ini yang bisa mengembalikan kita dan melihat kerja Tuhan membangkitkan kita adalah karena kita balik lagi sama firman. Bukankah seperti itu, betul ya? Ketika kita balik lagi sama firman, kita kembalikan lagi rasa respect kita, rasa menghargai apa yang Tuhan katakan. Saya bersyukur masa-masa COVID kita belajar banyak hal. Salah satu hal yang saya nggak pernah lupa hari ini adalah, saya masih ingat saudara kita Budi, waktu terjadi yang pertama banyak kedukaan. Ingat waktu gelombang kedua terjadi. Saya masih ingat satu kejadian, Budi bilang, yuk kayaknya kita perlu kuatin satu sama lain dengan berdoa. Kunjungin orang yang sedang sakit lewat online, dan kita doa dan semangatin mereka. Saya masih ingat masa itu. Dan itu yang saya katakan sama Teach Ministry, yuk kita coba belajar yuk mengasihi. Kita coba kembalikan yang aktual firman Tuhan katakan. Kita coba meeting online dan berada bersama-sama mereka. Saya lihat ada beberapa orang anak teens yang orang tua juga kena, dia harus sendirian. Dia melatih mengasihi, tapi saya masih ingat masa itu. Kita doa. Kita coba balikin lagi, lihat Tuhan tolong hidupin, tolong bantu. Saya masih ingat ada beberapa air mata, saya masuk ke grup, saya bilang wow. Saya mau nangis ngeliat bagaimana mereka bicara, kita ini begini. Tapi saya lihat, karena doa itu membuat kita sadar bahwa itu membuat kita bergantung kepada apa? Kebangkitannya Tuhan. Saya mendengar kabar baik mulai muncul ketika satu persatu, wow, dia udah mulai sembuh karena kita bareng-bareng doa dan tiap kali kita menghibur dia. Itu kan yang kita lihat kan bahwa kita sadar bahwa Tuhan yang mengembalikan itu kembali. Tuhan yang membuat kita bisa melihat bahwa wow, ini luar biasa. Masa COVID kita lihat banyak teman-teman kita yang belajar Alkitab, betul? Itu kenapa? Karena mereka menemukan, wow, Tuhan mau balikin saya di masa sulit lewat firman. Itu yang membuat banyak orang yang kembali kepada jalan Tuhan. Pertanyaannya hari ini saudara-saudari, kita yang jadi murid masa COVID membuat kita makin lihat firman Tuhan atau menjauh dari firman Tuhan? Mari kita sama-sama lihat bahwa rancangan Tuhan itu buat kita akan kembali. Amin. Rancangan Tuhan akan buat kita melihat. Kita masuk kepada yang terakhir. Ya. Apa kerja Tuhan tunjukkan? Di Yesaya 61 ayat 1-2 katakan ini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Lihat yang tadi katakan, untuk menghibur semua orang berkabung. Saya baca ini saya katakan, wow. Yesaya dia tahu kenapa dia diutus. Dia kata saya datang ke sini untuk kasih kabar baik. Saya datang ke sini untuk tujuannya membawa kembali untuk mereka semua bisa lihat kabar baik itu di dalam kehidupan mereka. Tuhan mau mereka bisa melihat bahwa lewat rancangan yang dia berikan kepada masa sulit, Tuhan mau kasih unjuk, saya mau buat kamu punya sukacita. Saya mau buat kamu mengerti bahwa rancangan itu akan membuat kamu rejoice. Membuat kamu bahagia. Bukan membuat kamu sengsara. Saya baca ini, wow. Hari ini Tuhan pilih kita sebagai pengikut murid Yesus. Sebenarnya bukankah untuk membawa kabar baik, betul ya? Itulah kita dipanggil kan. Masa-masa sulit, untuk itu kita dipanggil supaya hari ini kita bisa bawa kabar baik. Supaya orang bisa melihat lewat rancangannya ada sukacita di dalam Tuhan. Pertanyaannya hari ini kita sebagai murid masih sadar gak? Bahwa menjadi murid harusnya bawa sukacita pada hidup kita. Harusnya hari ini menjadi murid, meskipun kita lewat masa sulit, Tuhan mau tetap kita ngelihat rancangan dia yang bisa kasih sukacita itu balik. Saya melihat ini, menarik, dia bilang, joy is not necessarily the absence of suffering. It is the presence of God. Sam Storm, namanya pun Storm ya. Dia bilang, sukacita bukanlah karena tidak adanya penderitaan. Itu adalah tanda dari kehadiran Tuhan. Sebenarnya ketika kita dalam kehidupan sulit hari ini, kita masih bisa punya kok sukacita di dalam Tuhan tapi ya. Karena itulah Tuhan kasih rancangannya. Supaya bisa menghibur kita dan menyadari bahwa saya mau kasih kamu sukacita lewat rancangan ini. Kalau kita lihat
Apa yang Tuhan lakukan? Di Yesaya 61 dia kasih tahu ini. Dia bilang, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Dia bilang ini, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Jadi bayangkan, mereka bukan dikasih tahu aja bahwa warning saja. Tapi Tuhan juga kasih tahu sama bangsa Israel, saya bukan cuma ngembaliin kamu. Saya akan kasih kamu apa? Warisan 2 kali lipat di negeri kamu balik. Dan dia bilang sukacita abadi akan jadi punya kamu. Dia mau melihat bahwa rancangan Tuhan itu yang harusnya bisa berikan sukacita. Ada pertanyaan yang saya mau kita semua jujur jawab. Apakah hari ini kita bisa lihat bahwa hidup di dalam rancangan Tuhan itu harusnya kasih sukacita sama kita? Masih nggak hidup jadi murid kasih sukacita? Atau hidup jadi murid sudah mulai kasih beban? Ya, hidup jadi murid udah mulai menjadi kita, aduh, apalagi nih bro, ya kan? Padahal Tuhan bilang, saya akan balikin kamu. Ada quote ini ya, sebelum kita quote ini dia bilang, saya mau katakan tadi, memang saya harus akui bahwa ketika masa sulit terjadi, banyak kabar buruk. Itu yang kita alami selama 2 tahun, betul ya? Kayaknya kabar buruk lebih gampang keluar, betul ya? Apalagi ada di rumah juga banyak kabar buruk. Kadang-kadang ya, ketemu pasangan lebih banyak, berantem. Ketemu anak lebih banyak, berantem, ya kan? Padahal itu sebenarnya kabar baik, tapi kita lihat itu karena banyak kabar buruk. Nah seringkali tadi ketika kabar buruk adalah kekecewaan sama kesedihan yang timbul. Ya, jujur pada saat itu sukacita kita hilang. Kita pikir Tuhan nggak tahu. Mungkin Tuhan mau biarin nggak punya sukacita. Saya mau katakan saudara-saudari, sebenarnya pada waktu itu Tuhan lagi siapkan rancangan untuk menghibur kita. Cuma karena kita fokus pada duka citanya, kita fokus pada kesedihannya, kita nggak bisa lihat rancangan itu. Yang Tuhan harapkan sebenarnya apa? Be joyful. Ya, be joyful. Jadi kalau Tuhan mau kasih rancangan, yang pasti kan kita pertama adalah kita hidupin sukacitanya. Kita hidup dalam sukacita itu. Be joyful. Karena kita tahu bahwa rancangan itu yang membuat kita hari ini bisa melihat kebaikan Tuhan. Bukankah waktu kita jadi murid kita juga merasakan sukacita? Hidup kita diperbaiki dari dosa kita, betul ya? Pernikahan kita dari sini yang mungkin menikah diperbaiki. Ada berapa kita di sini dulu sulit ngelihat satu kebaikan daripada hidup kita bisa mulai lihat kebaikan itu. Saya mau katakan nih, choosing joy is being able to see God's goodness even when life is hard and messy. Ya, seorang menuliskan hal ini, dia bilang memilih bersukacita adalah kemampuan melihat kebaikan Tuhan meskipun hidup dalam kesulitan dan berantakan. Kita hari ini punya pilihan. Ya, pilihan kita adalah meskipun hidup lagi sulit, lagi berantakan, saya mau tetap nggak bisa melihat rancangan Tuhan itu adalah satu hal memberikan sukacita sama saya. Bisa nggak saya memilih bahwa ya saya sadar bahwa mungkin nggak mudah, tapi rancangannya itu akan kasih saya sukacita. Di dalam kita penting untuk kita bisa memutuskan bahwa saya memutuskan untuk bisa bersukacita. Kadang-kadang kembali lagi bersukacita itu dibutuhkan berdoa banyak ya. Betul nggak? Ya kan? Karena nggak mudah. Makanya saya katakan tadi pertama saya bersyukur ngelihat saudara-saudari kita. Masa COVID doa bareng sama yang lain. Masa itu meskipun dalam tangisan tapi lewat doa itu Tuhan kasih tahu ada rancangan loh. Ketika sembuh satu persatu kita bisa lihat wow. Ini berarti karena kita memilih untuk bagaimana caranya kita bisa bersukacita lewat berdoa. Pertanyaannya hari ini adalah apakah kita masih berdoa untuk kerja Tuhan terjadi ketika masa sulit itu datang? Masih gak kita doa? Atau hari ini kita lebih sering berdoa supaya Tuhan tunjukkan rancangan dalam hati kita. Kita mau rancangannya itu loh Tuhan yang saya kepingin, betul ya? Jelas ya? Karena kita mau itu yang memberikan kebahagiaan. Maka itu dia bilang orang yang mendua hatinya dia gak tahu, gak akan dapetin sukacitanya itu. Saya mengajak saudara-saudari, mari kita sama-sama memilih untuk melihat rancangan Tuhan yang akan kasih kita
kebahagiaan hari ini. Amin. Mulai berdoa kalau sulit. Masa nggak menentu, mulai banyak berdoa. Tuhan tunjukin. Dan ketika Tuhan tunjukkan, sukacita. Jangan, ya cuma begini Tuhan. Jangan. Amin. Ya kan? Karena mungkin ada di pikiran kita taranya Tuhan. Saya bersyukur sekali lagi melihat di masa-masa COVID ini banyak anak remaja yang jadi murid ya. Saya melihat satu anak remaja, wanita. Waktu dibaptis saya kayak ya saya tahu ceritanya tapi saya pikir ya itu biasalah gitu berarti ya. Tapi ketika saya ketemu waktu dibaptis kita ketemu ya sini ya. Saya ngelihat saya ingat loh siapa orang ini. Saya mulai teringat wow hidup anak remaja ini gak gampang. Dia dibaptis waktu awal mulai COVID ya. Dia hidup dalam Tuhan dibesarkan di gereja. Ya, ada terjadi sesuatu dalam pernikahan orang tuanya. Salah satu orang tuanya meninggalkan Tuhan. Ya, mempunyai keluarga lagi. Saya bersyukur satu anggota keluarganya tetap bertahan untuk menghidupi anak-anaknya dalam jemaat meskipun sulit banget keadaan mereka. Tapi saya lihat dia dibaptis di situ ya. Saya lihat anak ini kok sukacita ya. Mungil-mungil gitu ngerti ya. Saya bilang wow itu pelajaran buat saya. Bahwa gak mudah tapi bisa teman sukacita. Sukacitanya saya perhatikan berusaha mereka bangun di rumah mereka. Ya, tahun lalu COVID masih berjalan, adiknya dibaptis jadi murid. Ya, saya lihat adiknya kalau nggak salah minggu lalu ya, nyanyi dalam kebaktian, kasih hatinya sukacita. Saya bilang, wow, mereka itu memilih meskipun keadaannya sulit sampai sekarang, tetap punya sukacita di dalam Tuhan. Dan mereka percaya Tuhan menepati janjinya untuk memberikan sukacita dalam kehidupan mereka. Masalah belum selesai, tapi bukan berarti sukacitanya hilang. Mari kita memilih untuk hidup dalam sukacita. Amin. Yang kita lihat, apa yang Tuhan katakan. Yesaya 62 ayat 11 katakan ini. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus. Orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebut yang dicari. Kota yang tidak ditinggalkan. Ketika Tuhan mengembalikan bangsa Israel dari pembuangan ke tanah perjanjian. Kita lihat di sana, wow. Tuhan bilang, saya kasih tahu orang akan panggil kamu orang kudus. Dia bilang. Saya akan kasih tahu bahwa kamu akan disebut orang tebusannya Tuhan. Kamu bisa melihat rancangannya Tuhan, kota yang dicari dia bilang. Bahkan kamu akan disebut kota yang gak ditinggalkan. Saya nggak tahu hari ini, tapi saya percaya Tuhan bekerja lewat rancangannya. Amin. Kita melihat bahwa ketika kita baca, ya penutupan daripada buku Yesaya ini, sebenarnya yang mau dituliskan bukan pada waktu kejadian mereka. Betul, Tuhan mengembalikan bangsa Israel dari perbuangan sesuai rancangan Dia. Tapi Tuhan juga mau kasih tahu, 500 tahun setelah itu, ada Mesaya yang disebutkan, Mesias yang disebutkan dalam pesannya. Itu Dia genapi juga. Maka itu kalau kita lihat buku Yesaya adalah buku yang paling banyak di-quote di dalam perjanjian baru. Karena memang rancangannya besar itu terjadi. Rancangan itu membuat kita hari ini bisa punya sukacita, amin. Rancangan itu bisa melihat bahwa wow, sebagai orang berdosa, untung Tuhan punya rancangan pada zaman itu. Untuk mendesain orang pembulangan juga bisa digabungin sama kita. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita telah belajar bahwa Tuhan menunjukkan kerjanya lewat rancangannya. Hari ini mari kita bisa melihat itu juga. Amin. Ada 3 hal hari ini kita bisa perhatikan. Yang pertama adalah Tuhan membukakan kebenarannya. Ketika Dia menunjukkan rancangannya. Ya, Tuhan membukakan kebenarannya. Mari kita peka. Amin. Jangan ignore itu. Ya, yang kedua adalah Tuhan mau mengembalikan, menghidupkan kembali kehidupan yang kacau. Ya, ketika Dia kasih rancangan, Dia mau hidupkan kembali. Lihat, kehidupan kita hancur mungkin karena kita ikuti rancangan kita. Yang ketiga adalah Tuhan mau kita bisa melihat lewat rancangannya apa? Dia mau menghibur kita. Amin.
masa-masa ini saya nggak mau jualan sama kita semua di sini. Tapi saya pun juga memikirkan bahwa pasti ada penghiburan. Pasti ada penghiburan. Tahun ini bisa mungkin orang katakan tidak menentu. Mari kita jaga diri kita. Tapi hidup dalam rancangan Tuhan pasti ada penghiburan. Ada amin untuk semua di sini? Amin. Jadi kalau ada amin, amin. Yang tutup layar, bilang amin juga di belakang layar. Amin. Oke, apa yang Tuhan kita harapkan? Yang pertama adalah let's be righteous. Kalau udah dibukakan kebenaran Tuhan, mari hidupin kebenaran itu. Yang kedua adalah kalau Tuhan mau mengembalikan kita, menghidupkan, be humble. Jangan kerasin, oh enggak dia terbaik, jangan. Karena kalau kamu hancur, nanti kamu yang gak bisa lihat. Itu intinya adalah kita nggak rendah hati, nggak menghancurkan hati kita. Lalu yang ketiga adalah be joyful. Amin. Kalau Tuhan mau kasih sukacita, ya bersukacita. Pilih bersukacita. Saya nggak bilang cuma senyum, oke senyum, enggak. Tapi lihat bahwa memang rancangan Tuhan itu ada sukacitanya. Seperti yang dijanjikan kepada bangsa Israel di pembuangan. Hari ini kita bisa rasakan yang sama. Amin. Mari kita bersama-sama melihat kerja Tuhan. Mari kita menutup dengan berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur hari ini bisa bersama-sama berkumpul di dalam Engkau. Terima kasih Bapa karena Engkau begitu baik. Engkau memberikan kami firman Tuhan dengan satu tujuan untuk kami bisa melihat kembali banyak hal tentang rancangan Engkau dalam hidup kami. Hari ini kami ingin berdoa Bapak, ketika kami mendengarkan tadi, baiklah biarlah setiap telinga mendengarkan, kami mendengarkan dengan baik. Baiklah benih yang ditaburkan membuat kami bisa kembali kepada firman Engkau. Membiarkan kami mencari tahu apa rancangan yang Engkau mau dalam hidup kami Bapak. Bantu untuk kami bisa mengatakan bahwa di tahun ini kami meyakinkan bahwa rancangan Engkau adalah rancangan yang tinggi, yang lebih baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak atas pelajaran yang Kau berikan. Bantu kami bisa melihat bahwa pada akhirnya hidup di dalam Engkau adalah satu sukacita yang luar biasa. Kami bersyukur, kami bersatu nama, Yesus Kristus Putra Allah sama hidup. Amin. Selamat hari Minggu.